yakin leluhur tidak tinggal diam dan leluhur tidak berhenti. Persoalan ketuhanan itu memang benar-benar harus tuntas gitu ya. Ada 4 terminologi atau preposisi atau apa begitu. Yang pertama itu ada banyak ada. Ya. Hanya ada satu ada. Ini kalau kita berbicara tentang ketuhanan, menurut saya itu clear, nggak masalah gitu. Pengalaman batin seseorang untuk menemukan Tuhan, monoteisme itu oke, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau kemudian hanya boleh ada satu ada. Jadi hanya boleh ada satu ada. Ada yang lain itu dianggap salah. Ini yang kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat secara horizontal begitu. Dan yang ketiga ini tidak ada, ya. Ini bisa kemudian agnostik atau ateis, antiteis dan lain sebagainya. Dan yang keempat ini ada banyak ada. Saya ini akhir-akhir ini mulai seolah-olah ini ya, orang mendeskripsikan Tuhan itu kan selalu berbeda-beda. Ya kan, katanya hanya boleh ada satu, tapi kenyataannya pengalaman batin seseorang tentang ketuhanan itu berbeda-beda. Andai kata kemudian yang menjadi dogma ini adalah ada banyak ada, saya yakin tidak akan ada konflik agama, tidak akan ada konflik tentang perbedaan ketuhanan dan seterusnya. Saya ingin melihat bagaimana respon Eyang Jatikusumo terkait hal ini. Betul, jadi Mas Hendra itu betul, dan analisa bercorak ragam tadi itu juga betul ya, karena sikon itu akan mempengaruhi pola berpikir manusia. Contoh kecil saja, di rumah saya ini ada kakek, ada nenek, ada anak, ada cucu, itu pola pikir untuk kepercayaan kepadanya guru besar itu berbeda-beda ya. Kakeknya senangnya sila, membakar dupa, dan menghadapnya sering ke selatan ya. Kenapa ke selatan? Karena di selatannya ada laut selatan, merupakan energi yang kuat, yang sangat kuat. Dan saya karena gandrung negeri ini harus berubah sistem politiknya, yaitu sistem kerajaan, makanya saya tidak mengharapkan perolehan dari hasil coblosan sekarang ini, karena hasil coblosan ini hanya memperpanjang penderitaan rakyat Indonesia. Karena mereka memproduksi undang-undang yang tidak mau menyentuh kalau dirinya rugi, apapun jabatannya. Nah, oleh karena itu, secara spiritual, negeri ini harus dirampungkan, satu, sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945, sebagaimana Bung Karno memproklamirkan negeri ini. Yang kedua, sejarah kelabu 1965 ini pun harus diluruskan. Kenapa? Kalau sejarah 1965 ini nanti tidak diluruskan, mbok sampai kiamat pun bangsa negeri ini tidak akan selesai. Karena dianggap orang yang sudah mati itu tidak, getarannya tidak hidup. Nah, ini kesalahan besar ini. Juga menyangkut masalah yang Mas Hendra katakan tadi itu, harus ada satu, harus ada ini dan sebagainya ya. Jadi yang mati itu kan tubuhnya yang dinyatakan mati, tapi sukma itu kalau belum selesai masih tetap hidup lah. Hidupnya sukma inilah yang mempengaruhi perilaku spirit dan budaya manusia, karena beliau ini menuntut sesuatu kebenaran di negeri ini. Itu ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan ke belakang, siapapun yang menjadi presiden di republik ini harus mengerti tentang sejarah bangsa negeri ini. Sriwijaya itu apa, Singosari itu apa, Majapahit, harus ya. Jangan, wah itu kan saya belum lahir, tidak boleh bilang seperti itu. Seperti seorang presiden yang berada di Amerika Serikat misalnya, harus ngerti Washington itu siapa, George Bush itu siapa, Obama, harus ngerti. Meskipun dia itu presiden yang masih umur 25 tahun, katakanlah seperti itu. Nah, inilah kewajiban kita
Sehingga sejarah kelabu nanti kenapa harus diluruskan? Karena kakek ini secara spiritual, bangsa ini harus kembali ke titik nol. Kalau nanti sudah kita luruskan, istilah politiknya tidak ada orla, tidak ada orba, tidak ada kelompok ini, tidak ada kelompok ini, tidak ada kelompok ini. Yang ada adalah satu bangsa Indonesia. Kita eranya itu sudah era situasi baru, harus sesuai dengan hukum-hukum ilmu pengetahuan yang ada. Eranya sudah era digitalisasi, eranya sudah era quantum for berapa gitu ya itu. Jadi ini harus kita kejar, kalau tidak ya kita ketinggalan zaman gitu loh. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di Jakarta sana itu menyadari bahwa letak penderitaan rakyat, karena apa? Sekarang ini sudah mulai ada gejala-gejala raja-raja di daerah-daerah. Misalnya, saya kemarin melihat viral ya di daerah Jawa Timur, kebetulan daerah itu adalah merupakan daerah yang sangat fanatik dalam agama tertentu. Ada seorang anak pengen cari makan, ya, pengen cari makan supaya wetenge ndak luwe, supaya ndak modar di tempat. Maaf saya pakai bahasa Jawa Timuran ya. Lalu anak itu mendirikan kafe jauh dari masjid, jauh dari tempat ibadah. Disuruh membubarkan diri. Sampai anak itu muring-muring teriak-teriak kepada RI 1. Tolong kami cari makan, di mana harus cari makan. Itu pada keterlaluan seperti itu. Berlagak suci dan berlagak baik, tapi menindas dan memiskinkan rakyatnya sendiri. Itu pejabat-pejabat oknum-oknum yang tidak benar. Dan ini harus diluruskan. Kalau ditarik ke belakang, ini ada kaitannya dengan 1965. Karena sejak itu, bangsa ini sudah tidak percaya dengan leluhurnya sendiri. Digeret menjadi percaya terhadap leluhurnya bangsa lain. Saya adalah boleh dikata pelaku sejarah itu sendiri. Tahun 65 saya mengikuti tahun 66, tahun 74 dan sebagainya. Dan secara politis bangsa di negeri ini yang menjadi presiden, menjadi dirjen, menjadi rektor, menjadi gubernur, menjadi politikus-politikus di Senayan tidak pernah belajar Pancasila yang benar itu yang mana. Ini harus diluruskan. Karena Pancasila itu universal. Amerika bagus mempunyai Pancasila, Perancis bagus, Jerman bagus. Sampai beberapa kawan saya dan murid saya di luar negeri itu datang ke sini. Menyampaikan buku kepada saya. Romo, supaya Majapahit kedua itu harus lahir kembali. Karena apa? Kalau tidak, bangsa Nusantara ini nanti akan terpuruk. Nah, ternyata sesuai dengan tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Arisio Santos, ya, ahli antropologi dan sosiologi dari Brasilia. Konon dulu sebelum Atlantik tenggelam laut ke permukaan, ada huru-hara yang besar, bencana alam yang besar banget. Dasar laut ke permukaan, lalu bumi itu ambles ke alam, ke bumi gitu. Daratan ambles ke bumi. Nah, itu kalau di wayang disebut goro-goro. Nah, makanya goro-goro ini sebenarnya adalah adegan pertama. Oleh karena itu hari ini saya memakai baju, saya sengaja supaya YouTuber dari Ngaji Roso itu sadar bahwa Semar Gareng Petro itu adalah leluhur kita. Bodronoyo ya Gareng sendiri, ya Petro sendiri. Kalau Bagong itu sudah tambahan baru itu supaya wayang rame dan hiruk pikuk gitu. Tapi yang asli adalah ini. Semar itu adalah leluhur kita, Adamnya bangsa Nuswantara. Yang dikatakan Mas Indra tadi itu bahwa orang yang bercorak ragam keyakinan dan kepercayaan itu ternyata malah guyup, rukun dan satu. Kalau sekarang oleh leluhur kita dibuat menjadi Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan semangat Singosari. Artinya banyak itu justru kemudian menimbulkan kerukunan. Menimbulkan kerukunan, ya toh. Menimbulkan kerukunan. Seperti di sini kakek itu seneng banget
Kalau waktunya Jumat Legi, cucu saya itu sudah sarjana semua, ganteng-ganteng semuanya, laki-laki. Kalau Jumat Legi itu di tempat itu mesti ada sesaji, ada kinangan, ada, sampai saya itu kalau pulang mesti nangis. Cucu masih ingat dengan budaya leluhur. Nah, kalau sudah budaya kita dihancurkan, ini bangsa ini alamat bangkrut, Mas. Alamat bangkrut. Yeah. Karena budaya itu adalah fondamen dasar yang meletakkan supaya politik itu bisa kokoh. Nah, dulu pernah salah berkali-kali bahwa Pancasila itu dijadikan salah satu pilar. Itu salah itu. Pancasila itu bukan pilar, fondamen. Nah, kalau Pancasila pilar, nah nanti keplengkang itu udah fondamennya tidak ada, ya roboh seperti sekarang ini. Sekarang ini secara politis orang kan sudah tidak sadar kalau negeri Indonesia itu sudah bukan negara Pancasila, itu semua tidak sadar. Rektor-rektor juga tidak sadar, orang-orang berbintang-bintang itu juga tidak sadar, orang-orang di ibu kota sana juga tidak sadar. Karena apa? Sejak tahun 74 Pancasila itu sudah dirubah. Ya, ngerubahnya juga manis karena yang ngerubah profesor semua. Nugroho Susanto dan Daud Yusuf itu. Pancasila bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu Pancasila itu apa sekarang? Nah, ini nanti harus kita kembalikan seperti sekitar tahun 60. Harus negara berani mengembalikan ke situ. Dulu belajar Pancasila itu ndak usah sekolah itu gampang ngapalkan, ya toh. Dulu hanya 5K. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Bocah ngarit pun, bocah angon pun ngapalnya gampang, dan di desa ada tulisan itu dulu itu di kantor-kantor desa itu. Setelah dirubah kemanusiaan yang adil dan beradab segala macam orang yang saya yang tua gini udah males kok. Makanya kalau peringatan Hari Pancasila bunyinya itu pating celomet semua ya, yang diapalnya sulitnya kayak ngono kok. Dan itu memang sengaja mempersulit otak kita supaya tidak gampang fokus pada target yang diinginkan. Dan gitu. saya kira tidak hanya Pancasila saja yang dirubah. Iya. Undang-undang kita yang berlaku aja sekarang tahun 2002. Nah, 2002. Apalagi nggak ada GBHN. Betul. Gimana negara tanpa ada GBHN? Ya, betul. Jadi setelah reformasi ini malah semakin amburadul semua. Tapi saya yakin leluhur tidak tinggal diam dan leluhur tidak berhenti di bidang politik. Karena leluhur itu tadi saya katakan masih hidup, berbentuk sukma yang masih sering melihat anak cucu bagaimana nasibnya. Tadi dia diserang dari salah satu wilayah, yang tuh wong politik kok percaya dengan gaib. Anda itu bertuhan pada, kalau Anda bertuhan, apapun agamanya, di situ ada syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Kenapa kok saya percaya dengan Ibu Ratu Mas Laut Selatan? Karena di sana itu memang betul-betul real. Kekuatan satu energi yang tinggi sejak dulu Mataram kuno selalu percaya dengan sana. Bahkan di Injil pun ditulis The Queen of the South Sea, seorang ratu ada di Laut Selatan. Nah, ini jelas banget. Tapi Injil yang baru ya sudah dirubah semua. Al-Quran apalagi sudah dirubah semua. Nah, inilah makanya saya mencoba oret-oretan untuk menyebut era yang baru nanti itu manusia tidak usah bertele-tele untuk bertuhan tadi itu. Ya. Selama orang tidak merasa bahwa manusia harus bertuhan, dalam arti manusia adalah bentuk Tuhan, selama itu dunia tidak akan rampung dan tidak akan selesai.